maka dicatat baginya dosa. Sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan seks tersebut dalam keadaan lupa, puasanya tidaklah batal. Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Syafi'i. Lupa kalau sedang puasa Ramadan, lupa. Namanya orang lupa gimana? Namanya juga lupa. Oh masa Ustaz, jangan bilang masa. Kalau orang udah lupa itu ada aja sebabnya. Karena kan lupa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan paham melupa gitu. Jangan pura-pura lupa. Adapun orang yang melakukan hubungan intim tersebut di siang hari Ramadan, maka ia punya kewajiban menunaikan kafarat. Berbeda halnya dengan seorang yang makan dan minum di siang hari Ramadan, tidak ada kafarat dalam hal ini. Nah, ini termasuk yang wajib mengganti dengan kafarat. Ya. Tidak cukup hanya dengan qadha, tapi juga harus bayar kafaratnya. Kafaratnya tadi 3 itu, memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut, 60 hari berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Bagi orang yang ada keringanan tidak berpuasa, seperti seorang musafir, ada musafir nggak puasa, maka ia tidak mendapatkan dosa ketika ia niatkan untuk mengambil keringanan rukhsah dengan melakukan hubungan intim di siang hari. Demikian keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ada orang dari awal udah nggak puasa karena safar. Di tengah perjalanan iseng pengen nyengat istrinya gitu. Disengat istrinya ya. Nah itu dia karena memang dari awal nggak puasa, jadi dia tidak ada kewajiban kafarat atau denda itu. Dan tidak berdosa karena memang dia tidak wajib berpuasa pada hari itu. Adapun dalil tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks di siang hari di bulan Ramadan saat puasa tersebut adalah sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang sowan menghadap kepada beliau siapa seorang lelaki, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku celaka. Qala, Nabi bersabda, malak, apa? Ada apa? Kok celaka itu ada apa? Kata Nabi. Qala, orang ini berkata, waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Saya telah menyenggamai istri saya ya Rasulullah, sementara saya sedang berpuasa Ramadan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu punya budak yang bisa dimerdekakan? Qala, laki-laki itu menjawab, la, boten ya Rasulullah. Qala, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati'u an tasuma syahrani mutatabi'ain? Kira-kira kalau ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut sanggup enggak panjenengan? Qala, orang ini menjawab, la, tidak kuat ya Rasulullah. Sedina jebol rong bulan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala, orang itu jawab lagi, la, tidak ya Rasulullah. Ya Allah, caca. Wis kere wani nglanggar puasa Ramadan yang sifatnya jima. Ya tiba gak kuat pisan. Qala, maka berkata siapa rawi tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fama kasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka diamlah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wong model ngene iki. Fa bainama nahnu ala dzalika utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah-tengah kami dalam keadaan meneng-menengan begitu itu, tiba-tiba Nabi diberi hadiah sallallahu alaihi wasallam. Bi'araqin fiha tamrun. Ya sekeranjang kurma lah. Wal araqu al miktalu, yang maksud dengan araq di sini adalah sak keranjang itulah. Qala, Nabi menjawab, qala, Nabi bersabda, aina sa'il? Ndi mang wong sing takon mang? Mana orang yang tanya tadi? Faqala, maka berkata rajul tadi, ana, saya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, khudha fatasaddaq bihi. Wis kono gawon kurma iki, bawa kurma ini sedekah ke orang-orang di kampung kamu sana. Faqala rajul, maka berkata laki-laki itu tadi ngomong lagi, a'ala afqara minni ya Rasulullah?
Wallahi ma baina li abataiha ma baina li abataiha yuridu al harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ini mau saya kasih ke siapa ya Rasulullah? Ke orang yang lebih fakir dari saya. Nah, sementara di kampung itu saya paling fakir ya Rasulullah. Aduh, cah melarat, lebih paling melarat di sana. Maka fadhika tertawa siapa Nabi kita Muhammad SAW hatta badat anyabuhu sampai terlihat gigi geraham beliau. Gigi taring beliau, maaf, gigi taring beliau. Semua kolam Nabi bersabda, at'imhu ahlaka, ya wis, bawa pulang kasih makan keluargamu. Ini hadisnya riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi betapa Islam itu sebenarnya mudah ya, tapi jangan dientengkan. Jadi Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi jangan diremehkan, jangan buat main-main gitu. Tapi memang agama ini mudah. Makanya begini ya, kita itu kalau ngomong fikih itu, memang akan selalu ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Azimah itu hukum asal. Tapi nanti kita juga akan bicara tentang rukhsah, keringanan-keringanan. Seringkali kadang orang ngaji hukum, ngaji fikih itu baru pada yang sifatnya azimah, hukum asal. Ini sebenarnya belum boleh berfatwa orang seperti ini. Dia baru boleh berfatwa itu kalau dia sudah mulai menguasai keseluruhan, termasuk rukhsah-rukhsahnya. Karena kalau orang belum ngerti rukhsah, baru ngerti azimah berfatwa, itu pasti kaku itu. Keberagamannya pasti kaku. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, betapa lenturnya beliau, tapi tetap ada aturan mainnya. Lenturnya itu tetap ada aturan mainnya. Karena dalam hal ini beliau menggunakan rukhsah dalam hal ini. Jadi ada kondisi tertentu di mana kita itu mesti menggunakan apa? Rukhsah. Bahwa kita sudah menguasai mana azimah, mana rukhsah, bahwa kemudian kita memberikan fatwa sesuai dengan azimahnya, itu persoalan lain. Di Jawa Timur itu ada dua kiai terkenal. Namanya yang pertama Allahyarham Kiai Haji Bisri Sansuri itu, sama Allahyarham Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Bisri itu sering kalau ngasih jawaban hukum itu mesti tinggi, keras beliau itu. Haram, tidak boleh ini. Kiai Bisri itu keras beliau. Kalau Mbak Wahab rahimahullah itu sering ngasih hukum yang paling ringan. Hukum yang paling ringan. Beliau dua-duanya ditanya, Yai, panjenengan nopo kenapa kalau ngasih fatwa hukum kok sering keras? Kata Yai Bisri itu gini, Allahyarham. Orang itu sering nawar. Sengaja saya kasih hukum yang paling tinggi agar kalau dia nawar paling nggak turunnya nggak jauh-jauh lah. Kata beliau itu gitu. Kalau Mbak Wahab pertimbangannya kenapa ya jenengan kok sering ngasih hukum yang paling mudah, paling ringan. Kata beliau, umat ini mau beragama aja udah bagus. Saya kalau kasih hukum yang berat ngerinya nanti lari. Mending saya kasih hukum yang paling ringan. Yang penting dia mau beragama dulu lah. Itu pertimbangan Mbak Wahab itu. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah berpesan kepada para mufti-mufti. Bahwa ya orang itu kalau mau berfatwa itu dipikir dulu gitu loh. Kira-kira dengan fatwanya itu orang akan dekat dengan agama atau lari dari agama ini. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena perintah Nabi kepada para sahabat yang akan ditugasi untuk berdakwah itu apa coba? Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan dibuat lari. Jadi umat ini jangan dibuat lari dengan kasih hukum yang paling top, paling tinggi. Bahwa fatwa di kalangan para ulama itu dalam memberikan fatwa itu
Itu walaupun kenyataannya modelnya macam-macam, tapi tidak sedikit di antara mereka itu yang modelnya itu memberikan keringanan-keringanan. Bukan apa-apa, supaya agama ini betul-betul terasa mudahnya. Seringkali agama ini terasa sulit ketika kita hanya bicara azimah, tidak bicara rukhsah, tidak bicara keringanan. Pada dalam agama ini ada banyak sekali keringanan-keringanan. Sehingga ada kitab judulnya itu Al-Ightina wal Istisna itu. Jadi ya ada bab tentang pengecualian itu ya ada. Bab tentang apa? Pengecualian. Wallahu alam bisawab. Oke, sebelum Isya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo Kiai, monggo. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja, baik. Assalamualaikum. Kalau pelanggaran hubungan badan tadi itu cukup dikenakan kepada suaminya, tidak dikenakan kepada istrinya, walaupun istrinya sama-sama mau, misalnya gitu. Kenapa kata para ulama? Kalau melihat dari hadisnya tadi itu, kalau memang itu wajib bagi istrinya, pasti Nabi akan mewajibkannya. Tapi ternyata tidak, Nabi hanya mewajibkan kepada suaminya, tidak kepada istrinya. Jadi berdua melakukannya, tapi cukup satu yang bayar dendanya. Gitu Pak Haji. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Baik, tidak boleh jedah. Kalau jedah berarti mulai dari satu lagi. Nggak, jadi 6 bulan, jadi 60 hari berturut-turut itu nggak boleh jedah. Kalau jedah berarti nggak sanggup namanya itu. Kalau nggak sanggup, berarti yang lain aja. Ngoten Pak Haji nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu. Betul. Memang beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu kita sebelum sholat Id disunahkan untuk makan atau minum agar untuk memastikan bahwa kita hari itu udah nggak puasa karena sudah masuk 1 Syawal. Karena sebelumnya kan ada ketentuan puasa Ramadan kan. Nah ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu anjurannya kita tidak makan dan minum sebelum selesai sholat Id. Di antara hikmat tasyri'nya adalah nanti supaya dan segera dipotong itu kambing kurbannya biar segera dimakan. Itu di antara hikmat tasyri'nya. Tapi terlepas dari itu sunnahnya memang demikian. Sehingga sebagian itu ada sebagian yang niat puasa memang itu. Tapi niat puasa sebatas sampai dengan selesai sholat Idul Adha. Sehingga kemudian nanti dia langsung segera berbuka ketika selesai sholat Idul Adha. Nah, monggo terserah. Cuma kalau saya nggak pernah niat puasa, terus mengikuti sunnah Nabi nggak makan gitu aja. Sebelum sholat Id, nggak niat puasa saya enggak. Ada yang niat puasa ada memang. Saya akui ada yang niat puasa, diniatkan sampai dengan habis sholat Id. Tapi kalau kebablasan terus puasa itu ngerinya jatuh pada haram kan. Kalau saya nggak niat puasa kalau saya. Saya niat mengikuti sunnah Nabi, nggak makan, nggak minum sebelum sholat Idul Adha. Udah itu aja. Tapi saya nggak niat puasa mboten. Kalau pribadi nggih, jenengan monggo terserah. Kalau mboten. Saya khawatir itu nanti begitu selesai sholat Id nggak nemu minuman, belum dibatalkan juga, ngerinya kehitung puasa setelah sholat Id kan masih 10 Dzulhijjah kan masih Id. Waduh ngerinya nih, wah daripada mending saya nggak usah niat puasa. Jadi hari Idul Adha itu saya nggak niat puasa
Tapi niat tidak makan dan minum sebelum sholat id karena ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya atau ada lagi mungkin sebelum saya tutup? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.